Jadi kita lebih tahu makna solidaritas juga dalam organisasi. Halo teman-teman, balik lagi di Obsesi. obrolan seputar siswa bareng aku Nabila. Aku Dika. Jadi di episode kali ini Obsesi kedatangan ketua OSIS dari salah satu SMK di Garut. Boleh diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Aldiansa sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 2 Garut. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Sekarang lagi ada kesibukan apa? Untuk kesibukan mungkin sedang dilaksanakan prakarya PKL. PKL. Aldi kan kalau boleh tahu Aldi di sini tuh sebagai ketua OSIS dari SMK 2 Garut ya. Iya. Itu gimana awal mulanya Aldi bisa jadi ketua OSIS di sini? Di sekolah gitu. Itu tuh karena Aldi yang nyalonin sendiri atau mungkin dipilih dari sekolah? Untuk itu saya yang nyalonin sendiri. Dikarenakan pas waktu itu kan ada pemilihan kandidat, banyak juga yang mencalonkan sebagai ketua OSIS, sebagai kandidat dari ketua OSIS. Ada banyak, mungkin ada puluhan, yang termasuk yang sudah diwawancarai juga, diinterview dengan cara diinterview oleh ibu bapak guru BK. Setelah diinterview, mungkin pemilihannya lebih tepatnya oleh guru BK, pemilihan untuk siapa aja kandidat-kandidatnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan buat kandidatnya nih ya, itu tuh khusus buat pengurus OSIS atau boleh dari kalangan siswa lainnya? Kalau misalkan untuk sistem tahun kemarin, kalau untuk tahun kemarin itu bebas. Kalau pas waktu angkatan 2021-2022 itu bebas. Tapi kalau misalkan angkatan saya kemarin itu harus murni dari OSIS gitu. Ada sedikit pertanyaan nih. Saat mengajukan diri, motivasinya apa gitu buat mau jadi ketua OSIS? Motivasi dari mau menjadi ketua OSIS yaitu lebih tepatnya ingin belajar menjadi seorang pemimpin. Gimana awal mulanya perasaan Alia waktu tahu gitu, oh saya lulus nih jadi ketua OSIS gitu? Ya pastinya bangga kepada diri sendiri ya, dikarenakan bisa menjadi ketua OSIS, terpilih dan juga dapat dijadikan amanah juga bagi saya untuk kedepannya, dikarenakan memegang amanah juga dari banyaknya siswa yang menaruh amanahnya terhadap saya. Tanggung Tanggung jawab yang besar juga. Terus kan sekarang Aldi tuh lagi PKL ya. Mana lagi kan di angkatan kita PKL-nya sekitar 6 bulan lamanya. Nah, itu di sekolah Aldi masih turun nggak atau mungkin diwakilkan? Kalau misalnya itu saya masih berkontribusi juga ya. Tetapi kalau misalkan ada waktu di mana saya PKL lagi penting-pentingnya PKL atau lagi waktunya di tempat PKL itu sangat sangat sibuk. Nah dari situ mungkin diwakilkan oleh wakil ketua OSIS saya. Kalau misalkan saya agak nyantai atau gimana, atau sekiranya saya tidak terlalu penting untuk datang ke sekolah, maka saya diwakilkan oleh wakil ketua OSIS saya. Tetapi kalau misalkan itu penting, misalkan dari pembina langsung, dari pembina ketua OSIS, dari pembina OSIS, organisasi OSIS, maka saya langsung turun ke sekolah. Kalau misalkan seperti ada acara-acara besar, itu saya turun langsung ke sekolah. Misalnya kayak acara apa tuh? Misalkan seperti contohnya 17 Agustusan. 17 Agustusan kan setiap tahun SMK Negeri 2 Garut, kalau misalkan ada hari-hari besar, contohnya 17 Agustusan, diadakan perlombaan juga kan untuk mengapresiasi juga hari kebangkitan juga. Berarti kemarin ikut turun juga ke sekolah? Ya ikut. Untuk masa jabatan tahun ini ya, masa jabatannya tuh dari kapan sampai awal mulanya gitu, awal sampai beresnya? Awal saya jabatan OSIS yaitu pada tanggal 22 Maret lebih tepatnya. Mungkin untuk saya rengser dari ketua OSIS, jabatan dari ketua OSIS itu di akhir semester sekarang atau semester 2 seperti ini. Berarti sehabis PKL udah lengser gitu ya? Iya, antara habis PKL ataupun kan PKL tuh beresnya Desember ya. Nah, antara Januari direngserkan atau waktu Desember kayak gitu. Kalau misalkan sehabis itu tuh yang wakil ketua OSIS sekarang langsung naik ke ketua OSIS atau ada Pemilihan lagi gitu. baru? Pemilihan baru, pastinya kan kita mau ada pemilihan baru lagi. Kan banyak juga anak-anak OSIS yang baru dari kelas 10 maupun kelas 11 juga. Dan juga mereka diberi kesempatan lah untuk ikut untuk berjuang dulu, untuk mencalonkan sebagai kandidat
ketua OSIS atau wakil ketua OSIS. Tapi untuk wakil sebelumnya nih, Ya, ketuanya udah lengser, tapi wakilnya bisa mencalonkan lagi ya? bisa. Bisa. Siapapun itu juga bisa kalau misalkan OSIS. Nah, kalau untuk sekarang nggak tahu ya sistemnya itu emang harus OSIS yang bisa menjadikan kandidat ataupun semua siswa seperti tahun kemarin kayak gitu. Tuh dicatat ya, ini pokoknya buat adik-adik. Terus di SMK ini tuh Aldi ikut OSIS baru sekarang atau mungkin udah ada pengalaman dari SMP dari sebelum-sebelumnya? Kebetulan pengalaman saya dari ikut organisasi waktu SMP juga ikut waktu SMP sempat ikut juga. Kalau di SMK ini tuh ikut OSIS aja atau ikut organisasi lain? Ikut ekstrakurikuler juga paskibra. Tiba juga. Iya. Gimana tuh ngebagi waktunya pas udah jadi ketua OSIS? Pas waktu SMP tuh kebetulan nggak jadi ketua OSIS ya. Kalau sekarang itu saya ikut paskibra, tapi saya juga ikut OSIS gitu. Nah, kalau untuk cara ngebagi waktunya antara antara OSIS dan paskibra itu gimana pintar-pintarnya kita. Kalau misalkan kita sebagai kayak waktu itu kan misalkan 6 jam. Nah, 3 jam di paskibra, 3 jam lagi di OSIS. Kalau misalkan di OSIS itu lebih penting, itu lebih membutuhkan saya, maka saya akan ke OSIS dulu otomatis kayak gitu. Lihat dulu dari sisi lebih pentingnya kemana dulu kayak gitu. Kalau mau minum boleh ya minum aja. Dulu aja. Terus kalau menurut Aldi ya, organisasi itu penting gak sih buat para pelajar tentunya? Kalau menurut saya organisasi penting sih, soalnya yang dimana organisasi itu non-akademik ya. Jadi kita dapat menambah wawasan juga, menambah wawasan bukan hanya dari akademik gitu, tetapi menambah juga wawasan yang sangat banyak seperti kedisiplinan yang bertanggung jawab juga kan. Jadi kita lebih tahu makna solidaritas juga dalam organisasi. Organisasi itu enggak kayak di kelas ya, kalau misalkan di kelas kan kayak circle. Oh Ya, pasti kalau di kelas itu circle. Tapi kalau misalkan di organisasi atau ekstrakurikuler, kita itu semua dari A, B, C, D nggak ada circle, tapi semua satu gitu. Enggak beli. Iya, nggak ada circle gitu. Ada nggak kata-kata atau harapan yang mau Aldi sampaikan ke siapapun itu? Misalnya ya entah itu ke adik-adik atau mungkin ke sekolah juga boleh. ke sekolah juga boleh. Apa gitu pesan? Pesan-pesannya sih untuk kalau misalkan untuk siswa ya, lebih baik kita tuh ikut organisasi atau ekstrakurikuler. Soalnya kan tahu sekarang lah mungkin pergaulan sekarang gimana. Kalau misalkan kita mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi, pasti kan kita berada di lingkungan yang positif. Iya. Yang dimana kita akan melakukan suatu lingkungan negatif, dikarenakan kita ada tanggung jawab di lingkungan di organisasi atau ekstrakurikuler, maka kita bakalan ke ekstrakurikuler atau organisasi juga kan. Jadi terhindarnya dari pergaulan bebas sekarang kayak gitu. Oke teman-teman, bodoh tepuk tangannya sekali lagi buat Aldi. Cukup segini aja ya Cukup segini aja ya obsesi kita kali ini. Jangan lupa kalau misalnya ada saran narasumber atau bintang tamu yang bisa kita undang, boleh banget kalian cantumin namanya di kolom komentar. Atau kalau nggak di kolom komentar, kalian bisa kirim ke email kita yaitu obrolanseputarSiswa@gmail.com atau di Instagram kita @obsesi_podcast. Terima kasih sudah menonton.